Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggi Nurwidia dengan NIM 2221B0005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian kualitatif dengan judul Persepsi Remaja mengenai efektivitas indikator kandungan gula sebagai upaya mengurangi konsumsi minuman berpemanis pada remaja. Bab 1. Latar belakang. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI pada tahun 2022, sekitar 47,5% penduduk Indonesia mengonsumsi minimal satu jenis minuman manis setiap harinya. Selain itu, 5,5% dari populasi mengonsumsi gula lebih dari 4 sendok makan per hari, yang menunjukkan tingginya kebiasaan konsumsi gula di masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi minuman manis di kalangan anak-anak dan remaja cukup tinggi. Di beberapa daerah, konsumsi minuman manis pada remaja mencapai 20% dari total kalori yang dikonsumsi, melebihi anjuran dari World Health Organization atau WHO yang hanya 10% per hari. Petunjuk indikator kandungan gula merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengingatkan langsung kepada masyarakat tentang kandungan gula yang diminum dari minuman yang dibeli. Adanya indikator kandungan gula di area sekolah diharapkan mampu mengontrol para remaja untuk mengkonsumsi minuman manis dengan cukup di setiap harinya. Para remaja seusia sekolah menengah atas atau SMA menjadi fokus pada penelitian ini, karena remaja seusia ini banyak yang menggemari minuman berpemanis dan ada beberapa faktor lain seperti teman sebaya, kurang informasi, dan lain sebagainya. Rumusan masalah. 1. Menurut PMC, 33,9% remaja mengonsumsi 1-2 minuman manis setiap hari. Dan 33,5% mengonsumsi lebih dari 2 minuman manis setiap hari. 2. Menurut JLKI, 25,9% anak remaja minum minuman manis setiap hari. Dan yang ketiga, menurut penelitian, remaja yang memiliki frekuensi konsumsi minuman manis sering berpeluang 1,21 kali lebih besar untuk mengalami overweight dibandingkan yang jarang. Penelitian ini dilakukan untuk melihat persepsi remaja mengenai efektivitas petunjuk indikator kandungan gula sebagai upaya mengurangi konsumsi minuman bermanis. Tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis persepsi remaja mengenai efektivitas adanya indikator kandungan gula sebagai upaya menurunkan konsumsi minuman bermanis pada remaja. Dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan remaja tentang konsumsi gula harian. Yang kedua, untuk mengetahui pengetahuan remaja tentang bahaya minuman bermanis. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi seberapa banyak remaja mengkonsumsi minuman bermanis. Dan yang keempat, menganalisis efektivitas adanya petunjuk indikator kandungan gula dalam upaya pengendalian konsumsi gula harian. Bab 2. Landasan teori. 1. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran individu atau kelompok tentang pentingnya kesehatan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat. 2. Minuman bermanis. Minuman bermanis atau sugar sweetened beverage merupakan jenis minuman padat kalori dan tinggi gula namun rendah zat gizi. Jenis gula tambahan pada minuman bermanis dapat berupa sukrosa, gula putih, gula merah, madu, dan HCFS. Yang ketiga, kandungan gula. Kandungan gula adalah total karbohidrat sederhana dalam bentuk monosakarida dan disakarida yang terdapat dalam makanan atau minuman, baik yang terjadi secara alami maupun yang ditambahkan selama proses produksi, menurut World Health Organization tahun 2023. Yang keempat, konsumsi minuman bermanis di kalangan remaja. Konsumsi minuman bermanis seperti minuman bersoda, jus, dengan tambahan gula, dan minuman energi menjadi kebiasaan yang cukup umum di kalangan remaja. Menurut teori sosial kognitif, perilaku remaja dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, media sosial, kognitif atau pengetahuan dan sikap, dan personal atau kebiasaan dan preferensi. Yang kelima, yaitu petunjuk indikator kandungan gula. Petunjuk indikator kandungan gula merujuk pada informasi yang tercantum pada kemasan, produk makanan atau minuman yang memberikan gambaran mengenai jumlah kandungan gula yang terdapat dalam produk tersebut.
Yang keenam, pengendalian konsumsi gula. Pengendalian konsumsi gula adalah upaya untuk mengurangi atau mengatur jumlah gula yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang relevan, yang pertama, yaitu Suci Aryani pada tahun 2012 tentang hubungan antara faktor individu dan lingkungan dengan konsumsi minuman ringan berpemanis pada siswa atau siswi SMA N1 Bekasi. Yang kedua, Rebindra Aldian Bintang Mustafa dan Mustiara Sani tahun 2024 tentang efektivitas promosi kesehatan melalui media sosial dalam mendorong perilaku hidup sehat pada remaja. Dan yang ketiga, Widya Merdikaliani pada tahun 2021 tentang hubungan pengetahuan tentang minuman ringan atau soft drink, media massa, dan teman sebaya dalam kebiasaan konsumsi soft drink pada siswa SMA Kopri Bekasi. Bab 3. Metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia dari perspektif individu yang mengalaminya. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas petunjuk indikator kandungan gula dalam upaya mengurangi konsumsi minuman bermanis pada remaja. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif ini untuk mengisi celah dalam pemahaman tentang pengaruh petunjuk indikator kandungan gula terhadap remaja, terutama dalam konteks perubahan pengetahuan dan perilaku remaja terkait konsumsi minuman berpemanis. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di sekolah menengah atas atau SMA dengan partisipan remaja usia 16-18 tahun. Selanjutnya, sumber data. Data didapatkan dari dua sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan sebelum adanya program dan setelah adanya program. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak sekolah yang mengetahui perilaku para remaja terhadap konsumsi gula setiap hari. Selanjutnya, tahap penelitian. Tahap penelitian yang pertama yaitu melakukan observasi tentang kebiasaan siswa di sekolah. Yang kedua, melakukan wawancara sebelum adanya program. Yang ketiga, melakukan edukasi tentang konsumsi gula dan bahaya minuman bermanis. Yang keempat, melihat efektivitas adanya indikator kandungan gula terhadap konsumsi gula harian. Yang kelima, melakukan wawancara setelah adanya program. Dan selanjutnya, analisis data. Analisis data ada 4. Yang pertama yaitu reduksi, atau merangkum atau mengambil kesimpulan dari seluruh data yang didapatkan. Yang kedua, data editing, atau memeriksa kelengkapan data. Yang ketiga, data entry, atau memasukkan hasil wawancara. Dan yang keempat, data cleaning, yaitu melakukan pengecekan kembali dari hasil data yang telah dibuat. Uji keabsahan data. Uji keabsahan data dilakukan dengan melakukan wawancara kembali kepada responden untuk memastikan hasil yang ditulis oleh penulis apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan responden. Selanjutnya yaitu tahap penelitian. Ada 7 tahap penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu pengurusan izin penelitian. Yang kedua, populasi. Yang ketiga, observasi tentang kebiasaan siswa. Yang keempat, penentuan jumlah responden. Yang kelima, pengambilan data. Yang keenam, pengolahan dan analisis data. Dan yang terakhir, hasil dan kesimpulan. Sekian dari apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.